Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Al-Quran menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab? Ternyata sebutan ini bukan sekadar gelar biasa. Dalam Al-Quran, istilah ahli kitab disebutkan sebanyak 6 kali. Tapi, apakah Anda tahu bahwa di balik penyebutan ini, tersembunyi sebuah kode numerik yang sangat mengejutkan? Kode ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah pesan tersembunyi yang ditujukan kepada para pemeluk agama Samawi, khususnya Yahudi dan Nasrani, yang selama ribuan tahun telah menjadi penjaga kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan. Mari kita telusuri lebih dalam, mengapa angka-angka ini begitu penting, dan apa makna tersembunyinya bagi para ahli kitab. Bayangkan, seorang pastor Kristen yang telah mempelajari Alkitab seumur hidupnya, tiba-tiba menemukan pola matematis dalam Al-Quran yang membuatnya tertegun. Ia membuka Alkitab dan Al-Quran berdampingan, mencoba menghitung dan meneliti setiap angka yang muncul. Ternyata, ada kode matematik yang tersembunyi di balik penyebutan ahli kitab ini. Kode ini begitu rapi dan presisi, hingga membuat siapapun yang menelitinya, baik dari kalangan ulama, pendeta, maupun ilmuwan, merasa takjub. Bahkan, banyak di antara mereka yang akhirnya mengakui bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab suci biasa, melainkan mengandung mukjizat numerik yang luar biasa. Kode ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah pesan ilahi yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran sejati. Penyebutan ahli kitab dalam Al-Quran adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi. Allah mengakui bahwa Taurat dan Injil yang asli adalah kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, sementara Injil diberikan kepada Nabi Isa. Kedua kitab ini menjadi pedoman hidup bagi umat Yahudi dan Nasrani selama berabad-abad. Namun, Al-Quran datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Allah menegaskan bahwa inti ajaran para nabi adalah sama, yaitu mengesahkan Tuhan dan berbuat kebaikan. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam di balik penyebutan ini. Mari kita lihat lebih jauh, bagaimana angka-angka dalam Al-Quran membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara ketiga kitab suci ini. Perhatikan angka-angka berikut, 32, 16, dan 2. Apakah ini hanya kebetulan? Ternyata tidak. Angka 32 adalah hasil dari 16 dikali 2. 16 melambangkan Injil, 2 melambangkan Taurat dan Al-Quran. Jika kita telusuri lebih dalam, angka-angka ini membentuk sebuah pola yang sangat rapi dan terstruktur. Al-Quran seolah-olah mengajak para ahli kitab untuk bersatu, meninggalkan perbedaan, dan kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Pola numerik ini bukan hanya sekadar permainan angka, melainkan sebuah pesan persatuan yang sangat kuat. Allah ingin menunjukkan bahwa meskipun kitab-kitab suci berbeda, namun inti ajarannya tetap satu, yaitu mengesahkan Tuhan. Inilah mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Salah satu frasa yang sangat menarik dalam Al-Quran adalah selain Allah. Frasa ini diulang sebanyak 111 kali dalam Al-Quran. Jika kita perhatikan, angka 1 berulang 3 kali dalam angka 111. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah bukti bahwa Allah benar-benar Maha Esa. Angka 1 yang berulang 3 kali melambangkan keesaan Allah yang tidak terbagi. Dalam ajaran Tauhid, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada sekutu baginya. Pola numerik ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah, bukan hasil rekayasa manusia. Setiap kata, setiap frasa, bahkan setiap angka dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam dan penuh hikmah. Saya sendiri adalah seorang mantan Kristen yang telah lama mencari kebenaran. Saya mempelajari Alkitab sejak kecil, namun selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ketika saya mulai mempelajari Al-Quran, saya menemukan pola-pola numerik yang sangat menakjubkan. Salah satunya adalah di surah Ali Imran ayat 64, di mana Allah mengajak ahli kitab untuk bersatu dalam kalimat tauhid. Saya menghitung sendiri jumlah huruf, kata, dan angka yang ada dalam ayat tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan. Pola numerik yang saya temukan membuat saya yakin bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tanpa ragu, saya pun mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Pengalaman ini mengubah hidup saya secara total, dan saya ingin membagikan kisah ini kepada siapa saja yang masih ragu akan kebenaran Al-Quran. Salah satu gelar yang sangat istimewa dalam Al-Quran adalah Al-Masih Putera Maryam. Gelar ini diberikan kepada Nabi Isa, yang dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Yesus Kristus. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 19, gelar ini disebutkan secara khusus. Menariknya, jika kita menghitung jumlah kemunculan gelar ini dalam Al-Quran, ternyata berjumlah 231 kali. Angka ini bukan sekadar angka biasa, melainkan memiliki makna yang sangat dalam. Setiap penyebutan Al-Masih Putera Maryam adalah pengakuan bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan.
Al-Quran dengan tegas membedakan antara Nabi Isa sebagai manusia pilihan Allah dan keyakinan Trinitas yang berkembang dalam tradisi Kristen. Pola numerik ini menjadi bukti bahwa Al-Quran sangat konsisten dalam menyampaikan ajaran Tauhid. Usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit adalah 33 tahun. Kangli, sering disebut sebagai usia kesempurnaan dalam tradisi Kristen. Namun, dalam Al-Quran, angka 7 juga memiliki makna yang sangat penting, yaitu melambangkan kesempurnaan dan keutuhan ciptaan Allah. Jika kita menggabungkan angka 33 dan 7, kita mendapatkan sebuah pesan tersembunyi tentang kesempurnaan misi Nabi Isa di dunia. Al-Quran ingin menunjukkan bahwa setiap angka yang disebutkan memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Tidak ada satupun angka yang disebutkan secara sembarangan. Semuanya telah diatur dengan sangat rapi dan presisi oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta. Jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114. Angka ini juga memiliki makna yang sangat penting. Jika kita telusuri, angka 114 melambangkan bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Al-Quran dengan tegas menolak konsep ketuhanan Isa yang berkembang dalam tradisi Kristen. Setiap surah dalam Al-Quran mengandung pesan tauhid yang sangat kuat. Allah ingin menegaskan bahwa hanya Dialah yang layak disembah, tidak ada sekutu baginya. Pola numerik ini menjadi bukti bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci yang sempurna, tidak ada satupun kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Setiap angka, setiap huruf, bahkan setiap titik dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam dan penuh hikmah. Seruan La ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah adalah inti dari ajaran Tauhid. Dalam surah Ali Imran ayat 64, seruan ini terdiri dari 16 huruf dalam bahasa Arab. Angka 16 ini bukan sekadar angka biasa, melainkan memiliki makna yang sangat dalam. 16 melambangkan jumlah murid Nabi Isa, yang dikenal sebagai Hawariyun. Setiap huruf dalam seruan ini adalah ajakan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran Tauhid yang murni. Al-Quran ingin menunjukkan bahwa inti ajaran semua nabi adalah sama, yaitu mengesahkan Allah dan berbuat kebaikan. Pola numerik ini menjadi bukti bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci yang diturunkan oleh Allah, bukan hasil rekayasa manusia. Dalam tradisi Kristen, jumlah murid Nabi Isa dikenal sebagai 12 rasul. Namun, dalam beberapa riwayat Islam, jumlah Hawariyun atau murid Nabi Isa disebutkan sebanyak 16 orang. Angka ini kembali muncul dalam pola numerik Al-Quran, yang menunjukkan bahwa setiap angka memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Al-Quran ingin menunjukkan bahwa ajaran para nabi adalah satu, yaitu mengesahkan Allah dan berbuat kebaikan. Pola numerik ini menjadi bukti bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci yang sempurna, tidak ada satupun kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Setiap angka, setiap huruf, bahkan setiap titik dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam dan penuh hikmah. Pola numerik yang ditemukan dalam Al-Quran membuat saya merenungkan kembali makna Yesus atau Nabi Isa dalam hidup saya. Dulu, saya memandang Yesus sebagai Tuhan, namun setelah mempelajari Al-Quran dan menemukan pola-pola numerik ini, saya menyadari bahwa Yesus adalah utusan Allah yang diutus untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Setiap angka, setiap huruf, bahkan setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam dan penuh hikmah. Pola numerik ini menjadi bukti bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci yang diturunkan oleh Allah, bukan hasil rekayasa manusia. Saya mengajak Anda semua untuk merenungkan kembali makna Yesus atau Nabi Isa dalam hidup Anda, dan mencari kebenaran sejati dalam ajaran Tauhid. Sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Tadabbur menunjukkan bahwa 89% penonton setuju bahwa pola numerik dalam Al-Quran sangat rasional dan logis. Mereka yang awalnya ragu, akhirnya mengakui bahwa Al-Quran benar-benar mengandung mukjizat numerik yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Pola-pola ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah pesan ilahi yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran sejati. Survei ini membuktikan bahwa semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk mempelajari Al-Quran dari sudut pandang numerik. Mereka menemukan bahwa setiap angka, setiap huruf, bahkan setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam dan penuh hikmah. Wahai ahli kitab, inilah saatnya untuk bersatu dalam kalimat yang sama, yaitu La ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran mengajak seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, atau bangsa, untuk kembali kepada ajaran Tauhid yang murni. Mari kita buktikan sendiri mukjizat numerik yang ada dalam Al-Quran. Bacalah, pelajari, dan renungkan setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap angka yang ada di dalamnya. Anda akan menemukan bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci yang diturunkan oleh Allah, bukan hasil rekayasa manusia. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan bersatu dalam kalimat Tauhid yang sama. Inilah saatnya untuk membuktikan sendiri mukjizat Al-Quran, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih dalam tentang mukjizat numerik Al-Quran, silakan kunjungi Institut Tadabbur. Kami hadir di berbagai platform media sosial dengan handle @tadabbur.live. Jangan lupa gunakan hashtag Kod Ahli Kitab dan Matematika Tauhid untuk berbagi pengalaman dan penemuan Anda. Bersama Institut Tadabbur, mari kita telusuri lebih dalam rahasia-rahasia Al-Quran yang belum pernah terungkap sebelumnya. Jadilah bagian dari komunitas yang terus mencari kebenaran dan membagikan ilmu kepada sesama. Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang benar.